Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu dengan saudara para mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, khususnya eksposisi Perjanjian Baru satu. Dan lebih tepat, kita akan membahas langkah-langkah menafsir Alkitab secara tepat dan benar. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk memperlengkapi mahasiswa supaya mampu memahami, menafsirkan, dan menjelaskan teks-teks Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru itu dengan tepat dan benar dan tentunya bertanggung jawab. Karena ada tantangan pada saat ini, uh, ada begitu banyak orang membaca Alkitab langsung ingin mempraktekkan padahal tidak tahu apa arti secara benar, apa pesan Alkitab itu di dalam kehidupan yang lebih tepat. Nah, oleh karena itulah pertemuan kita hari ini akan membahas prinsip-prinsip atau langkah-langkah menafsirkan Alkitab di dalam pembelajaran kita supaya dapat menerapkan di dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini bertujuan, saudara, untuk supaya mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya penafsiran yang benar dan tepat memahami Alkitab. Mahasiswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah dasar menafsirkan teks Alkitab dengan baik dan dapat menerapkan prinsip penafsiran terhadap salah satu bagian Alkitab yang akan digali. Nah, jadi kemudian menarik makna dan aplikasi yang sesuai berdasarkan dengan Alkitab itu sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama adalah mengapa Alkitab perlu ditafsirkan? Saudara tahu? Saudara memberikan jawaban? Ya, siapa yang bisa memberikan jawaban? Oh iya, betul. Alkitab ditulis dalam berbagai konteks, misalkan secara budaya, bahasa, penerima yang berbeda. Nah, ini perlu saudara, maka disinilah fungsi dan peran daripada penafsir itu sendiri. Tujuannya ialah menemukan makna yang dimaksudkan oleh penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Maka kita lihat di sini apa sih langkah-langkah di dalam menafsirkan sebuah Alkitab. Yang pertama kita lihat di sini, langkah yang pertama adalah observasi. Nah, observasi berarti memperhatikan apa yang tertulis dalam teks. Nah, di sini saudara bisa kita mengajukan beberapa pertanyaan. Siapa tokoh dalam teks? Apa yang sedang terjadi? Kepada siapa pesan itu disampaikan? Kata atau frasa apa yang diulang. Nah, pada tahap ini saudara, kita hanya mengamati fakta-fakta yang terdapat dalam teks itu sendiri. Langkah yang kedua yaitu interpretasi. Di sini saudara kita perlu memahami pertanyaan yang perlu diajukan itu adalah apa maksud penulis. Disinilah dipentingkan namanya eksegesis. Eksegesis itu saudara mengangkat pesan Alkitab secara hakiki, secara sejati. Maka tidak boleh eisegesis tetapi eksegesis. Pesan yang disampaikan secara utuh, secara murni di dalam kehidupan orang percaya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca pertama, kemudian juga dapat kita tarik dalam konteks kekinian. Nah, disinilah dipentingkan tools-tools yang akan mendalami interpretasi daripada Alkitab itu sendiri, penafsiran secara baik, yaitu menggunakan buku-buku, menggunakan tafsiran-tafsiran, menggunakan konkordansi, dan juga yang lain untuk melihat apa yang sesungguhnya mau disampaikan. Bahkan kita akan menggali bahasa-bahasa teks aslinya supaya kita mengerti apa pesan yang hakiki. Oleh karena itu penafsir harus memperhatikan di sini apa konteksnya, latar belakang sejarah, ada budayanya yang berhubungan dengan Alkitab lainnya juga. Nah, langkah yang ketiga itu adalah korelasi. Kalau kita pahami Alkitab bahwa Alkitab ini saling berkorelasi membandingkan teks yang satu dengan yang lain. Karena Alkitab memiliki satu kesatuan pesan, maka suatu bagian harus dipahami selaras dengan keseluruhan ajaran Alkitab itu sendiri. Nah, istilahnya begini, prinsip ini sering juga kita disebut Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Langkah yang keempat ini penting. Apa itu saudara? Adalah aplikasi. Langkah menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saat ini tidak hanya dalam tatanan teori, tidak hanya direnungkan, tetapi tidak berhenti hanya di situ, tapi melakukannya, mengaplikasikannya. Nah, di sini juga perlu saudara supaya firman yang kita tafsirkan itu hidup
di dalam kehidupan kita. Maka apa yang Tuhan ajarkan melalui teks itu, sikap apa yang harus kita ubah dalam hidup kita, tindakan apa yang harus saya lakukan misalkan. Jadi aplikasi ini benar selalu didasarkan pada interpretasi yang benar. Nah, kalau kita lihat misalkan dalam contoh ya, contoh Matius pasal 5:13 dikatakan kamulah garam dunia. Mari kita menerapkan 4 langkah tersebut. Observasinya, teks ini berada dalam khotbah di bukit, yaitu Matius pasal 5 sampai 7. Yesus yang berbicara, para pendengarnya adalah murid dan orang yang mengikutinya. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan ini penafsirannya, ini eksegesisnya. Pada zaman Yesus, garam memiliki fungsi penting sebagai pengawet makanan dan pemberi rasa. Maka ketika Yesus menyebut murid-murid sebagai garam dunia, ia tidak berbicara secara harafiah. Ia adalah bahasa kiasan yang menggambarkan peran murid-murid Kristus dalam dunia. Mereka dipanggil untuk menjaga nilai-nilai kebenaran dan memberikan pengaruh yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Apa korelasinya? Salah satu misalkan dalam Filipi 2 ayat 15. Ini berbicara supaya orang percaya itu menjaga dirinya, menjaga kehidupannya supaya apa? Orang percaya dipanggil untuk bercahaya di tengah dunia yang gelap, menunjukkan bahwa umat Tuhan memiliki tanggung jawab menjadi saksi yang hidup. Apa aplikasinya? Sebagai mahasiswa Kristen, sebagai mahasiswa menjadi garam dunia berarti menunjukkan integritas, kejujuran, kasih dan karakter Kristus dalam lingkungan akademik maupun masyarakat. Dengan demikian kita tidak hanya memahami teks tersebut tetapi juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu apa yang mau kita ambil sebagai penutup daripada pembelajaran kita, menafsirkan Alkitab yang benar memerlukan proses yang sistematis. Nah, langkah-langkah yang tepat tadi meliputi apa? Ada observasi, ada interpretasi, ada korelasi, ada aplikasi. Menafsirkan Alkitab adalah fondasi yang sangat penting. Di dalam hal apa? Pengajaran, dalam pelayanan, dalam kehidupan iman kita yang sehat. Oleh karena itu, saya mau sampaikan, teruslah membangun kebiasaan membaca Alkitab, pahami dan terapkanlah di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain waktu.